Siti Dewi, jangan tinggalkan aku. Siti Dewi. Aku mohon jangan tinggalkan aku ya. Pernahkah kamu melihat iblis? Aku mohon pada kalian, tolong tarik tampan 6. Gara, tolong lepaskan aku. Kamu nangis apa? Jelek ya? Lepaskan aku. Hentikan, kalian sedang apa? Mereka menginjak-injak martabat kemanusiaan. Menyiksa orang lain seperti sebuah permainan. Dulu kukira, sedikit kebaikan bisa menyingkap kabut. Tak disangka, aku malah membuka jalan menuju jurang. Jangan salahkan aku. Aku juga terpaksa. Jangan kira karena ibumu menikah ke keluarga Putri Marina, lalu kamu jadi putri keluarga Zhao. Bu, tolong aku. Putri Marina dia. Bahkan ibuku sendiri ikut membantu mereka. Akhirnya, aku benar-benar menghilang di musim panas saat berusia 19 tahun itu. Fajar Nugroho, sejak kau mengkhianatiku, Kita sudah tidak mungkin lagi berteman. Siti Dewi. Kalau bukan karena aku, Kau sudah dibunuh oleh Putri Marina dan kawan-kawannya. Aku benar-benar mencintaimu. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Tidak boleh. cintai aku. Fajar Nugroho, kau bahkan lebih menjijikan daripada mereka. Mencintaiku Adalah awal dari kemenangan. sudah siap? Permainan dimulai. lihat nggak murid pindahan baru itu, Siti Dewi. Dia sengaja direkrut khusus sama sekolah. Katanya sih baru masuk langsung terbitin jurnal di Nature. Iya, begitu dia datang, kuota beasiswa S2 Putri Marina langsung diambil. Katanya, Putri Marina udah ngamuk beberapa hari ini. Kuota beasiswa S2 itu seharusnya nggak penting buat dia. Dia kan putri keluarga Zhao. Sekarang udah beda. Ibu tirinya baru aja melahirkan adik laki-lakinya. Katanya kalau kali ini dia nggak dapat beasiswa S2 bakal dikawinin buat politik. Biar nggak ngehalangi jalan. Pergi sana. Marina, duduklah. Pratama, Siti Dewi yang menyebalkan itu bikin pusing aku. Kamu bisa bantu aku urusin dia, kan? Nggak masalah. Aku langsung cari masalah sama dia. Biar kamu nggak kesel. Tunggu dulu. Kita kan udah dewasa. Kali ini kita main yang beda.
Udah mau mulai. Putri Marina, apa kejutan yang kamu siapkan untuk aku? Semoga cara kamu lebih menarik. Baru pantas dengan permainan yang aku rancang khusus untuk kamu. Siti Dewi, kamu mau lari kemana? Ada tikus kecil yang bersembunyi. Aku tidak bisa menemukan jalan kembali ke kamar. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Kamu masih bodoh seperti ini. Serahkan tempat itu. Keluar dari sekolah ini. Jika kamu tidak ingin mati lagi. Tidak boleh. Tempat ini sangat penting bagi aku. Kamu sudah jadi berani, ya? Rizky Pratama. Aku mohon kepada kamu semua. Tempat penelitian lanjutan ini bagi aku sangat penting. Aku. Rizky Pratama. Tahan perempuan ini untuk aku. Aku hari ini harus dia. Rizky Pratama. Kamu berani mendorong aku? Sudahlah Putri Marina. Kasih aku muka. Kamu pergi. Siti Dewi. Kamu tunggu saja. Putri Marina benar-benar rela. Bahkan anjingnya sendiri diberikan kepada aku. Tak disangka. Siti Dewi jadi cantik sekali. Maaf Dewi, dulu aku masih kecil dan tidak tahu. Begini saja, kamu jadi pacar aku. Nanti aku akan melindungi kamu. Begini, Putri Marina tidak akan mengganggu kamu lagi. Putri Marina anjing loyal bisa tetap anjing loyal? Hahaha, permainan. Mulai. Siti Dewi. Terima saja, semua barang edisi terbatas. Rizky Pratama ini terlalu royal ya, ganteng dan kayak benar-benar pacar ideal. Terima kasih Rizky. Bodoh yang belum pernah melihat dunia. Rizky Pratama, kamu benar-benar bisa apa? Kapan kamu bisa menyelesaikan wanita ini, Siti Dewi untukku? Kenapa buru-buru? Seperti dia bodoh yang sejak kecil kekurangan kasih sayang. Cuma perlu aku kasih sedikit kebaikan, dia pasti akan mendekat sendiri. Oke. Ingat, setelah dia dibohongi sampai keranjang, foto-foto banyak-banyak, nanti aku akan membuatnya kehilangan reputasi. Kukira dia sangat bermoral, ternyata juga biasa saja. Tapi, aku tidak terlalu suka barang-barang ini. Ternyata seleranya besar ya. Lalu kamu mau apa, Siti Dewi? Apapun yang kamu mau, aku bisa kasih. Setelah dibohongi sampai keranjang, foto-foto banyak-banyak. Nanti, aku akan membuatnya kehilangan reputasi. Dengar-dengar kamu suka menggambar. Bisa ajarin aku? Sampah tak berguna. Sebagai penerus keluarga Li, sehari-hari cuma tahu menggambar ini barang tak berguna. Kalau aku lihat kamu menggambar lagi, aku akan patahkan tanganmu, buang untuk makan anjing. Aku sudah lama tidak menggambar. Tapi
Tapi tanganmu seharusnya memang untuk membuat karya seni. Malam ini menggambar bersama. Boleh? Rizky. Oke, aku akan persiap-persiap. Kuas gambar yang dipatahkan ayah akan menjadi pisau paling tajam. Kenapa nggak bisa-bisa ya? Aku memang payah banget. Nggak kayak kamu, Rizky. Cuma coret-coretan dikit, udah bagus banget hasilnya. Nggak apa-apa, Siti Dewi, santai aja. Kamu udah lumayan banget kok. Aku juga butuh waktu lama. Baru bisa kayak gini. Dari kecil, papaku selalu bilang gambaranku berantakan. Nggak ada bakatnya sama sekali. Masa sih? Menurutku, kamu punya bakat melukis kok. Nanti, pasti bisa jadi pelukis hebat. Beneran? Pasti. Aku rasa kamu gambarannya bagus. Rizky, matamu cantik banget. Gimana kalau kamu ajarin aku gambar matamu? Menggambar sesuatu yang disukai, pasti cepat bisa. Oke deh, sepakat. Aku ambil papan gambar baru. Hati-hati. Hati-hati. Aku terlalu ceroboh. Siti Dewi, aku... Rizky Pratama. Aku suka sama kamu. Aku suka sama kamu. Sejak kamu menyelamatkanku dulu, aku sudah... Aku harus kembali ke kampus. Sebenarnya, dia lumayan imut. Halo. Besok masih datang ke studio lukis. Ini orang yang mau menyuruhku berlutut di lantai dan menjilat kakinya. Hah? Cuma begitu doang. Rizky, lukisanmu bagus sekali. Beneran? Kamu harus terus melukis. Siti Dewi, nanti kamu selalu temani aku melukis. Ya.
Kalian lihat peringkat babak penyisihan kompetisi matematika kali ini belum? Siti Dewi ternyata peringkat terakhir. Dan dia cuma selisih 1 poin untuk bisa tersingkir. Aku dengar dia itu sengaja direkrut oleh sekolah. Bahkan dikasih kuota beasiswa S2 juga. Semuanya supaya dia selama periode ini bisa menambah prestasi sekolah. Sekarang kayaknya... Kok bisa gini? Kok aku bisa jadi peringkat terakhir? Orang tertentu ini jangan bicara soal beasiswa S2. Mungkin bakal langsung diusir sama sekolah. Kerja bagus. Terus semangat. Lebih baik bikin Siti Dewi gagal total di kompetisi kali ini. Nanti lihat dia pakai apa saingan sama aku. Kayaknya dia udah sangat tergila-gila sama Rizky. Mungkin nanti, kalau Rizky suruh dia kumpul kertas kosong, dia juga mau. Memang jago si Rizky. Cuma perlu geleng-geleng kepala, si jenius kampus langsung merosot moralnya jadi orang bego. Siti Dewi, kamu mau kemana? Aku mau menyendiri dulu. Siti Dewi, jangan sedih. Ini cuma kecelakaan. Kamu kan biasanya pinter belajar. Pasti bisa juara kompetisi dan dapat beasiswa S2. Rizky Pratama, aku senang bersamamu. Tapi orang sepertiku hanya punya satu jalan, yaitu belajar. Ayo kita putus. Tidak. Siti Dewi, aku tidak setuju enggak. Hilang. Ya hilang. Kuota beasiswa aku S2-nya selama ada aku di rumah. Kamu ikut aku. Sisa hidupmu aku yang menanggung. Menanggungku? Kamu anggap aku apa? Tuan Mudali? Mau memelihara burung kenari pun, lihat dulu burungnya mau masuk sangkar atau enggak. Maaf, Siti Dewi. Permainan selesai. Rizky Pratama. Tidak, Siti Dewi. Kamu percaya padaku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku akan selalu baik padamu. Membuatmu hidup dalam kemewahan. Kalau kamu memang suka padaku, janganlah membuatku menjadi burung dalam sangkar. Jadi Rizky Pratama, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Semua ini karena aku. Aku yang membebani Siti Dewi. Tidak. Itu Putri Marina. Rizky Pratama, bagus sekali. Komite sekolah sudah memberi peringatan kepada Siti Dewi. Kalau dia tidak bisa mendapatkan juara kompetisi berikutnya, maka haknya untuk melanjutkan studi akan dicabut. Semua ini adalah hasil kerja kamu. Putri Marina, aku tidak akan membantu kamu lagi untuk melawan Siti Dewi. Aku juga tidak akan membiarkan kamu menyasarinya lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku berbalik. Apa maksudmu? Kamu tidak mungkin berpura-pura jadi nyata dan benar-benar jatuh cinta pada Siti Dewi yang brengsek itu? Brengsek apa? Jaga mulutmu. Aku beritahu kamu, Siti Dewi pasti aku hancurkan. Semakin kamu melindunginya, semakin aku akan membuatnya jatuh. Kamu berani memukul aku? Aku beritahu kamu, Siti Dewi aku akan mencari orang untuk mengurusnya. Kamu menjauh dariku. Anjing, menggigit anjing. Benar-benar pertunjukan yang bagus. Tapi Putri Marina, pertunjukan ini baru saja mulai. Siti Dewi, dengan kemampuanmu hasilnya tidak seharusnya seperti ini. Beritahu guru, apa yang sebenarnya terjadi? Aku, guru. Aku ingin pindah kelas. Aku janji kalau bisa pindah kelas, aku pasti bisa menjadi juara. Pindah kelas? Apakah teman-teman di kelas mengganggu kamu? Jangan takut. Beritahu guru, guru akan membela kamu. Bagus sekali. Dengan tren sekarang, kuota untuk melanjutkan studi pasti milik Putri Marina.
masih harus tunggu hasil kompetisi berikutnya untuk bisa memastikan kalau Siti Dewi yang kutu buku ini benar-benar menjadi juara. Tenang saja, Andi Septian bilang dia ada cara dengan dia. Siti Dewi yang bodoh itu pasti tidak bisa bangkit lagi. Putri Marina, kamu sekarang harus di depan semua teman kelas minta maaf kepada Siti Dewi. Aku menghabiskan banyak waktu untuk membangun panggung ini. Bagaimana mungkin aku membiarkan kamu tidak terlibat? Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa aku harus minta maaf sama dia? Kalau gitu, lihat baik-baik. Orang di rekaman CCTV ini benar-benar kamu atau bukan? Serahkan jatahmu. Pergi dari sekolah ini. Kalau kamu nggak mau mati lagi. Tidak, jatah ini buat aku sangat penting. Kamu jadi berani ya? Ini salahku. Aku yang merebut jatah teman sekelas Putri Marina. Makanya dia marah sekali. Siti Dewi, kamu tidak salah. Yang salah adalah dia. Putri Marina, cepat minta maaf. Tidak, Bu Guru. Ini fitnah. Hari itu aku sama sekali nggak ada di sekolah. Kalau nggak percaya, tanya yang lain. Iya, Bu Guru. Hari itu Putri Marina jalan-jalan sama kita. Aku bisa jadi saksi untuk Siti Dewi. Hari Putri Marina ngerjain dia, aku ada di tempat kejadian. Kalau salah, ya harus minta maaf. Marina, minta maaf deh. Siti Dewi baik hati, dia pasti akan memaafkanmu. Rizky Pratama yang paling dekat sama kamu aja bilang gitu. Putri Marina masih mau jelasin apa lagi? Cepat minta maaf, kalau enggak aku laporkan ke sekolah buat dikeluarkan. Siti Dewi. Maaf. Siti Dewi, dasar bajingan. Aku pasti nggak bakal bikin kamu enak. Permainan baru seru kalau ada aksi dan reaksi. Putri Marina, selanjutnya kamu mau ngapain? Aku nggak sabar nunggu. Udah cukup? Tambahan lagi. Datang nggak? Datang. Pukul aku. Andi Septian, dasar pengkhianat. Putri Marina suka banget sama kamu, tapi kamu malah membela Siti Dewi dan melawan Putri Marina. Gua bakal bunuh kamu hari ini. Kalau enggak, gue ganti marga. Si tolol yang suka baik hati itu pasti lagi penuh rasa keadilan dan mau datang nyelamatin orang, kan? Kayaknya dia pergi, apa? Teman, Tolong aku bisa mati dipukuli mereka. Siti Dewi. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Baiklah. Kami tunggu. Lebih pintar sedikit. Cepat menyerah. Supaya tidak menderita. Andi Septian, tunangan favorit Putri Marina. Tak disangka, Putri Marina sampai tega melepaskanmu untuk menggigit orang. Ini jadi menarik. Ini semua bekas pukulan mereka. Tolong aku mohon. Baiklah. Andi Septian, mana sembunyinya? Keluar! Dengar-dengar,
kau membelaku dan menentang Putri Marina. Benar? Kenapa? Bukankah kau tunangannya? Aku... Maaf Siti Dewi. Hal-hal yang dulu aku terpaksa melakukannya. Putri Marina mengancam masa depan keluarga Andi. Aku benar-benar tak punya pilihan, terpaksa. Terpaksa menyakitiku. Terpaksa menginjak-injak harga diriku. Terpaksa memaksaku untuk mati. Andi Septian. Satu kata terpaksa darimu, sungguh mudah diucapkan. Aku berkata jujur. Dulu aku tak berani melawan. Tapi kau berbeda. Kau berani membuat Putri Marina malu di depan umum. Jadi aku cukup mengagumimu. Kalau kau saja punya keberanian, maka aku tak boleh terus bersikap lemah. Aku mengerti. Kalau begitu, lupakan saja masa lalu. Aku maafin kamu. Sungguh? Kalau gitu kita jadi teman? Tentu. Mulai sekarang, kita adalah teman. Hah, dapat. Mari kita lihat kejutan apa yang tersembunyi di balik umpan ini. Si jenius tidak perlu belajar, juga bisa ikut ujian masuk pasca sarjana. Malam ini temani aku ya. Ya, Jangan belajar lagi, temani aku ya. Siti Dewi sudah belajar lama hari ini, lapar tidak? Tunggu aku selesaikan bagian ini. Malam ini ke rumahmu atau makan di rumahku. Rizky Pratama memang sampah, cuma orang kampungan seperti ini juga bisa dikendalikan olehnya. Putri Marina, Andi Septian banyak berkorban untukmu, untuk membalas dendam untukmu. Bahkan rela mengorbankan diri untuk menggoda si jenius. Kukira sulit didekati, cuma digoda sedikit langsung datang. Ah, kamu tidak lihat caranya dia melihat aku. Itu sangat polos. Sepertinya, benar-benar berpikir aku menyukainya. Kamu bilang jika dia tahu kebenaran, apakah dia akan langsung terpuruk? Cuman berpikir saja sudah senang. Berpura-pura tinggi hati, masih saja dikendalikan oleh kita, dipermainkan dalam genggaman. Terlalu mudah untuknya. Aku bilang padamu, aku akan membuatnya menangis dan memohon padaku. Jangan putus. Membuatnya menghancurkan masa depannya. Semua. Apa yang kamu ingin? Semua kembali padamu. Kalian terlalu kejam. Rizky Pratama. Kamu tidak mungkin masih. Wanita itu Siti Dewi. Terus mengingatnya. Kamu juga tidak lihat bagaimana keadaanmu. Dia sekarang di matanya. Hanya ada Andi Septian. Siti Dewi, ini adalah orang yang kamu selalu inginkan. Dia sebenarnya hanya mempermainkanmu. Ketika kamu tahu kebenaran, kamu pasti akan paham. Hanya yang benar-benar jujur padamu. Siti Dewi. Siapa yang menyuruhmu datang? Siti Dewi. Aku demam. Jaga aku, boleh kan? Pacarku tidak suka padamu. Lebih baik kamu pergi sekarang. Dia tidak suka padaku. Apakah dia sebaik itu? Siti Dewi. Kamu sudah lihat video yang aku kirim, Mel? Kamu masih belum tahu untuk wajah aslinya. Masih mau memanjakannya. Kamu benar-benar sangat menyukainya. Cuma perlu melambaikan jari, dia langsung datang. Kamu tidak lihat cara dia memandangku. Sangat polos dan lugu. Aku akan mengembalikan semua yang kamu inginkan. Rizky Pratama. Permainan belum mencapai puncaknya. Mana mungkin aku mengizinkanmu mengakhirinya lebih awal. Video apa? Wajah asli apa? Yang aku kirimkan padamu, Siti Dewi. Andi Septian datang. Cepat sembunyi. Siti Dewi. Siti Dewi. Siti Dewi.
Siti Dewi. Hari ini kita tidak belajar, ya kan? Temani aku dengan baik dong. Aku kerjakan dulu beberapa soal ini. Belajar lagi. Di matamu, apakah kamu hanya punya pelajaran, sama sekali tidak ada aku? Sudah, dengar kata-kataku. Perutku sangat sakit, Siti Dewi. Perutku sakit sekali. Ah, Siti Dewi, perutku sangat sakit, Siti Dewi. Kamu tidak lihat aku tidak enak badan, kamu hanya peduli dengan nilai sialanmu ini. Di hatimu, aku bahkan tidak lebih penting dari soal-soal sialan ini. Benarkah? Kalau memang untuk Putri Marina kau datang menggoda aku, seharusnya kau berikan nilai emosional untukku. Masa merajuk harus kusabari lagi? Kamu sakit atau tidak, kau sendiri yang tahu. Andi Septian, kamu harus tahu, aku tidak suka orang yang terlalu kekanak-kanakan. Jangan marah lagi, Siti Dewi. Soalnya sudah selesai semua. Hebat. Ada hadiahnya dong. Pantasan bisa membuat Putri Marina tergila-gila. Benar-benar siluman rubah jantan. Putri Marina, tunanganmu akan kuterima dengan senang hati. Siti Dewi, kamu adalah milikku. Aku pasti akan membuatmu melihat wajah asli Andi Septian. Cukup. Reward ini terlalu banyak. Aku terlalu terburu-buru. Selamat jalan. Ya. Aku pergi. Ya. Dia sudah pergi. Keluar sekarang. Jangan sentuh aku. Jorok. Aku jorok. Apakah Andi Septian bersih? Dia hanya tersenyum padamu. Kamu langsung terpesona. Kenapa kamu harus menyukainya? Kamu ingin tahu? Kenapa? Karena dia lebih tampan dari kamu. Lebih pintar. Lebih menarik. Dia pasti sudah melihat laporan palsu itu, laporan kanker. Dia sangat mencintai aku. Sekarang, pasti sudah ketakutan. Bagus. Siti Dewi. Meskipun dia lebih tampan dari aku, lebih menarik, lebih pintar. Tapi Siti Dewi, lihat aku. Aku yang benar-benar mencintaimu, Siti Dewi. Sudahlah Rizky Pratama, tenangkan diri. Rupanya menunggu aku di sini. Rizky Pratama. Kamu kok di sini? Dia lagi demam. Jangan ganggu dia. Dewi. Demam nggak ke rumah sakit, malah ke rumahmu. Kayaknya dia lagi birahi.
Dan kamu, Siti Dewi, kamu tega melakukan ini padaku? Bukan begitu. Andi, hatiku cuma untukmu. Jangan marah ya. Aku janji nggak akan ketemu dia lagi. Dewi, kenapa kamu nggak bisa? Lihat sifat aslinya. Rizky Pratama, hubunganku dengan Andi bukan urusanmu. Sekarang juga, keluar dari sini. Bagus sekali, bukan urusanmu. Siti Dewi, nanti kalau kamu sudah tahu sifat aslinya pada saat itu, baru kamu sadar siapa yang benar-benar mencintaimu. Siti Dewi, aku ambil barangku terus pergi. Nggak ganggu kamu main mata dengan pria lain. Kamu kena kanker lambung. Aku pura-pura sakit. Aku beritahu kamu, dia sekarang terhadap aku sangat setia. Demi menyembuhkan aku, dia bahkan mengeluarkan uang sekolahnya. Tenang saja. Aku pasti membuatnya menghancurkan masa depannya sendiri. Andi Septian, rencana kamu sangat bagus. Sayangnya, sutradara drama ini bukan kamu. Andi Septian, dokter bilang kondisi kamu sudah membaik. Kamu akan cepat sembuh. Tenang saja. Tak peduli berapa banyak uang yang dikeluarkan, aku akan selalu mendampingi kamu. Bodoh. Tidur nyenyak. Aku akan menjaga kamu. Aku sangat ingin tahu reaksi kamu setelah drama ini berakhir. Siti Dewi, kenapa kamu sudah mengumpulkan kertas jawaban lebih awal? Kamu tahu tidak ujian ini sangat penting untuk masa depan kamu? Waktu terapi Andi Septian sudah hampir tiba. Kalau aku tidak pergi sekarang, aku takut tidak bisa sampai tepat waktu. Benar-benar tidak ada cara lain. Siti Dewi. Demi Andi Septian, ujian yang sangat penting ini kamu bahkan tidak peduli. Benar-benar bodoh dan menyedihkan. Lihat, apalagi yang bisa kamu pakai untuk bersaing dengan aku? Wah, ini bukan juara kelas yang rankingnya paling bawah. Akhirnya kamu mau muncul. Aku dengar Siti Dewi pada hari kompetisi. bahkan demi Andi Septian mengumpulkan kertas jawaban lebih awal. Guru hampir mati karena marah padanya. Sekarang dia masih berani datang. Siti Dewi ini tapi dia adalah jenius yang pernah mendapatkan banyak penghargaan nasional. Kenapa bisa jadi seperti sekarang? Karena dia punya hati dan rela berkorban untuk pria. Entah pria ini terhadap dia benar-benar jujur atau tidak. Oh, kalau begitu kamu jelaskan. Pria itu apakah benar-benar jujur padaku? Dan bagaimana kamu bisa yakin aku pasti tidak bisa mendapatkan rekomendasi masuk pasca sarjana? Putri Marina, kamu tidak perlu lagi memprovokasi. Aku tentu jujur pada Siti Dewi. Tenang Siti Dewi. Meskipun kamu tidak mendapatkan rekomendasi masuk pasca sarjana, kamu masih punya aku. Ya. Siti Dewi orang sepertimu hanya punya satu jalan, yaitu belajar. Mau menghancurkan segalanya. Hanya demi seorang pria. Apa itu sepadan? Nilai belum keluar. Hasilnya masih belum pasti? Sudahlah, Dewi. Aku tahu kamu menyerahkan kertas lebih awal dan pergi. Aku yang salah padamu. Ayo kita pergi. Putri Marina. Andi Septian, kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ngapain masih terus berpura-pura? Dewi, dari dulu sudah kubilang Andi Septian itu bukan orang baik. Sudahlah, setelah kamu kehilangan kuota beasiswa S2, mereka pasti akan ketahuan. Nanti kalau kamu kembali ke sisiku, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kembali ke sisimu?
Apa kamu mau dia jadi selingkuhanmu? Atau jangan-jangan kamu pikir ayahmu akan mengizinkan barang seperti dia masuk ke keluarga Lee? Dewi, meski aku tidak bisa menikahimu, tapi aku akan memberimu segalanya yang kamu inginkan. Setelah nilai keluar, kamu akan kehilangan segalanya. Kembali ke sisiku adalah pilihan terbaikmu. Kehilangan segalanya? Kalau begitu, sepertinya aku akan mengecewakan kalian. Teman-teman sekalian, para tamu undangan, mohon tenang. Selanjutnya, saya akan umumkan pemenang kompetisi ini dan penerima kuota. Siti Dewi, kamu lihat saja. Apa yang kamu perjuangkan mati-matian untuk dapatkan, aku bisa dapatkan dengan mudah. Inilah perbedaan antara kamu dan aku sejak lahir. Saya umumkan, juara kompetisi ini dan penerima kuota beasiswa S2 adalah, penerimanya adalah Siti Dewi. Selamat Siti Dewi. Dengan nilai sempurna yang luar biasa, memenangkan juara kompetisi ini, sekaligus mendapatkan satu-satunya kuota beasiswa S2 di kampus ini. Nggak mungkin. Selamat, Siti Dewi. Andi, cepat ucapkan selamat padaku. Nilai sempurna. Masa sih? Selamat, Siti Dewi. Katanya dia sudah serahkan kertas dan pergi lebih awal. Ini tidak mungkin. Padahal sebelumnya nilainya turun drastis. Padahal saat ujian hari itu, dia pergi lebih awal. Bagaimana mungkin dia mendapatkan kuota rekomendasi S2? Tolong kamu tenang dulu. Nilai Siti Dewi sudah diperiksa berulang kali oleh panitia lomba ini. Tidak ada kecurangan. Tolong jangan meragukan penilaian panitia kami. Terima kasih atas pengakuan para juri. Terima kasih untuk semua yang mendukung saya. Dan juga terima kasih kepada semua orang yang menghalangi saya di jalan ini. Belajar itu terlalu membosankan bagiku. Berkat kalian semua, hidupku jadi lebih seru. Dan aku jadi punya motivasi untuk belajar. Jangan-jangan rasa sukanya padaku sebelumnya hanya pura-pura? Siti Dewi, aku jadi penasaran padamu. Oh, begitu. Dewi, aku jadi semakin tidak bisa melupakanmu. Memang benar Dewi belajar. Dari peringkat terakhir ke peringkat pertama hanya butuh waktu sebulan saja. Putri Marina pasti kacau sekarang. Katanya keluarganya sudah lama tidak ingin dia melanjutkan studi. Mau menikahkannya saja. Jangan harap bisa kabur, Putri Marina. Aku akan menyerahkan harapan itu langsung ke tanganmu. Pisau tumpul mengiris daging baru benar-benar sakit. Permainan ini harus kamu lanjutkan. Andi Septian, kamu baik-baik saja? Dewi. Aduh, sakit sekali. Minum air dulu. Sudah lumayan. Aku sekarang sakit. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Masa sih? Kamu kan pacarku. Tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu. Tenang saja. Apapun yang harus dikorbankan, aku pasti akan menyembuhkanmu. Dewi, sudah sampai segini kok kamu masih percaya dia? Dia cuma main-main denganmu, kamu masih belum sadar? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dewi, Andi Septian sebenarnya tidak sakit. Dia cuma ingin menghancurkanmu. Tujuannya adalah untuk mendapatkanmu, lalu membuangmu. Tidak mungkin. Rizky, kalau kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya kamu bantu aku mencari cara. Bukan di sini ngomong ngalor ngidul tanpa arti. Penyakit Andi Septian masih butuh 300.000 rupiah. Aku sekarang tidak punya waktu untuk mengobrol ngalor ngidul denganmu. Luar biasa. Nona Siti, properti mangkrak yang ibu jual beberapa hari lalu itu, properti mangkrak. Ternyata ada pembelinya, dan pembelinya adalah orang yang ibu sebut sebelumnya. Rizky Pratama menawar 1 juta rupiah. Oke, aku tahu. Putri Marina, anjingmu tidak mengecewakanku. Kamu juga jangan mengecewakanku.
Lihat itu. Si jenius kita bisa-bisanya bagi-bagi brosur di jalan. Malu banget. Memang Andi. Bisa-bisanya si bodoh itu berbuat segini buat kamu. Katanya dia kerja sambilan beberapa sekaligus buat biaya berobat Andi. Sayang banget sama Andi ya. Haha. Pintarnya kayak gitu kok sekarang jadi bodoh amat. 300.000 itu cuma omong doang. Jangan-jangan kamu beneran ngumpulin dengan cara gini buat aku. Andi, maaf aku telat. Pasti lapar banget ya. Lihat, aku bawa makanan enak apa? Ayo, coba dulu. Siti, kenapa kamu baik banget sama aku? Rizky bilang aku bohongin kamu. Kenapa kamu nggak percaya dia? Andi, kamu cantik banget. Mana mungkin jahat. Rizky dia cuma cemburu aja. Tenang aja, aku nggak akan percaya omongannya. Aku cuma suka kamu seorang. Nih, ambil sendoknya. Ini apaan? Kamu sampai jual rumah buat aku. Ini kan warisan dari ibumu. Kenapa kamu... Bukannya kamu butuh uang buat berobat? Ya udah, rumahnya aku jual. Uangnya masih cukup buat beberapa lama. Kamu istirahat aja yang cukup. Kalau uangnya kurang, nanti aku cari cara lain. Kan suka pakai taktik pura-pura menderita? Andi Septian. Ini namanya balas dendam dengan cara yang sama. Katanya sih, Siti Dewi itu jual rumah buat biayain pengobatan kamu. Wah, daya tarik Andi Septian emang gede banget ya, sampai-sampai bisa bikin Siti Dewi setia mati gitu. Iya sih. Lihat aja gimana dia keterpesonaannya sama Andi Septian. Kalau Andi Septian minta nyawanya aja, kayaknya dia bakal kasih dengan rela. Nah, kalau gitu, berarti kita bisa jalanin rencana selanjutnya. Kamu mau ngapain? Aku mau kamu lamar dia. Dia udah bikin aku malu besar di acara pemberian penghargaan itu. Aku mau balas dendam semuanya pas hari tunangannya nanti. Aku mau hancurin dia. Bikin dia putus asa total. Wah, yang ini bagus nih. Bagus-bagus. Hahaha. Andi Septian. Jangan-jangan kamu kayak Rizky Pratama si pengkhianat itu, suka sama Siti Dewi si cewek bajingan itu? Masa sih? Masa iya aku sebego Rizky Pratama? Bisa jatuh cinta sama cewek yang jauh beda level sama aku? Nah, kalau gitu, sekarang juga telepon dia. Andi, kamu dengerin aku kan? Cuma, aku rasa dia nggak bakal mau. Di matanya, aku udah mau mati. Seberapa bodoh pun dia, nggak mungkin dia mau ngebawa masa depannya terikat sama orang yang sebentar lagi mati kayak aku. Coba dulu, baru tahu. Cepetan. Kalau dia nggak mau, aku punya cara lain buat ngasih pelajaran. Kamu istirahat yang cukup ya. Kalau uangnya kurang, aku cari cara lain lagi. Sudahlah. Mungkin dia lagi kerja part-time, nanti aku yang ngomong langsung sama dia. Andi. Andi. Cepat angkat. Dokter bilang aku tinggal punya waktu 1 bulan lagi. Masa sih? Pengobatan terakhir? Bukannya masih baik-baik saja? Jangan takut, Andi. Aku akan cari uang lagi. Kita berobat ke rumah sakit lain. Penyakitmu pasti bisa sembuh. Tidak. Aku tidak mau berobat lagi. Mari kita menikah. Aku ingin di sisa waktuku selalu bersamamu. Sudah kuduga, seberapa bodohnya dia, tidak mungkin di saat seperti ini menerima lamaranku. Orang paling mencintai dirinya sendiri. Masa iya dia mau berkorban untukku, mengorbankan masa depannya yang cerah? Baik. Kita menikah.
Aku terima. Aku akan selalu menemanimu. Kumohon, jangan menyerah. Berobatlah dengan baik. Kalau kamu mati, aku juga tidak akan bisa hidup. Bukannya kamu butuh uang untuk berobat? Aku akan jual rumahku. Aku hanya mencintaimu. Lihat, aku bawa makanan enak apa? Di dunia ini ternyata ada orang yang sebodoh ini. Ternyata ada orang yang sangat mencintaiku. Kakak Andi hebat sekali. Bagus, bagus, bagus. Wanita Siti Dewi ini sungguh bodohnya bukan main. Kalian dengar dia bilang apa? Kalau kamu mati, aku juga tidak bisa hidup. Wahahaha. Siti Dewi benar-benar dibodohi olehmu. Aku sudah tidak sabar melihat wajahnya yang menyedihkan saat pertunangan nanti. Ayo, ayo, bersulang. Dia kejam sekali. Belum menjawabku, langsung menutup telepon. Dewi, buktinya sudah kamu lihat. Kamu harus tahu semua ini adalah jebakan Putri Marina dan Andi Septian. Kenapa kamu masih menerimanya? Apa kamu sangat mencintainya? Dewi. Tolong lihat aku ya, Dewi. Apa yang bisa dia berikan, aku juga bisa. Yang tidak bisa dia lakukan, aku juga bisa. Kumohon, jangan menikah dengannya ya. Kamu salah. Itu bukan pernikahan. Itu adalah pertunjukan bagus yang kusiapkan khusus untuk mereka. Pertunjukan bagus? Pertunjukan yang akan menggemparkan seluruh kota. Yang terhormat para tamu undangan, para kerabat dan sahabat, selamat datang dalam acara pertunangan Bapak Andi Septian dan Siti Dewi. Gak nyangka ya, Siti Dewi gak cuma pinter, cinta lokasinya juga lancar jaya. Masa udah mau tunangan sama Andi Septian? Iya, Andi Septian kan salah satu pewaris 3 keluarga besar, keluarga Shen. Siti Dewi bener-bener jadi orang kaya mendadak. Jadi orang kaya mendadak. Kayaknya si bodoh Siti Dewi juga mikir gitu ya. Tapi sayangnya, hari ini nggak ada orang kaya. Cuman ada orang yang terhina. Video yang aku kirim ke kamu, udah kamu putarin belum? Tenang aja Kak Putri. Setelah hari ini, Siti Dewi bakal malu total. Dan karena skandal kayak gini, dia pasti bakal dikeluarin dari kampus. Nanti, kuota beasiswanya buat S2 juga jangan harap bisa dapat lagi. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut sang wanita paling cantik hari ini, Siti Dewi. Dewi. Andi, lihat tuh dia. Dia beneran ngira hari ini bisa masuk keluarga kaya. Siti Dewi, kamu memang bodoh. Jebakan yang sama bisa ketipu 2 kali. Andi, maksud omongan dia apa sih? Masih belum mengerti juga? Nggak ada acara tunangan. Andi, dia nggak cinta sama kamu. Kamu masih aja di sini. Diam Putri Marina, jangan asal ngomong. Pertunjukan dimulai. ADE 1, ayam berkokok bersama. Diam Putri Marina. Jangan asal bicara, ini bukan tempat kalian berulah. Andi Septian, kamu berani memukulku demi dia? Kamu lupa janji kita dulu? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Yang aku tahu, ini adalah pesta pertunanganku. Bukan tempat kalian berulah. Masalah tentang Siti Dewi cukup sampai di sini. Dia gadis yang baik. Aku tidak ingin menyakitinya. Kalau kalian masih mau membuat keributan di sini, jangan salahkan aku. Baik.
Kamu ya, Andi Septian, kamu melarangku bicara. Aku malah akan bicara. Hari ini aku akan membuatnya kehilangan muka total. Putar videonya. Udah ku bilang, hari ini bukan tempat kalian berulah. Apa kalian tidak mengerti, Satpam? Bawa keluar para wanita gila ini dari sini. Andi Septian, kamu pikir dengan berhenti sekarang masih ada gunanya? Penipu, Siti Dewi cepat atau lambat akan tahu kebenarannya. Drama saling menjatuhkan ini sungguh tak pernah membosankan. Tunggu sebentar. Andi, kebenaran yang dia bicarakan, sebenarnya apa maksudnya? Siti, jangan dengarkan omong kosongnya. Semua ini tidak berdasar. Aku tidak pernah membohongimu. Mari kita lanjutkan pertunangan kita ya. Sudah sampai saat ini, kamu masih tidak mau memberitahuku yang sebenarnya? Andi, pertunangan kita batal saja. Siti. Babak kedua, mimpi indah yang hancur. Apa katamu? Rizky Pratama sudah memberitahuku kebenarannya tentang semuanya. Kukira susah didekati, cuma perlu memanggil dia langsung datang. Kamu nggak lihat cara dia memandangku? Sangat polos dan lugu. Kayaknya. Dia benar-benar mengira aku suka padanya. Bayangkan kalau dia tahu kebenarannya, apa dia akan langsung hancur? Membayangkannya saja sudah senang. Berlagak suci, tapi akhirnya tetap bisa kami permainkan. Terlalu murah buat dia. Dengar ya, aku akan membuatnya menangis dan memohon padaku untuk jangan putus. Akan kuhancurkan masa depannya sepenuhnya. Akan kukembalikan apa yang kamu inginkan. Saat kamu dirawat di rumah sakit, untuk mengumpulkan uang bagimu, aku tidak hanya kerja paruh waktu membagikan selebaran, tapi juga menjual rumah peninggalan ibuku. Ternyata ini semua hanya jebakan darimu. Sebuah permainan untuk menghancurkanku. Aku heran, Andi Septian tiba-tiba mendekati Siti Dewi. Ini keterlaluan. Siti Dewi itu gadis jenius yang punya masa depan cerah. Hampir saja mereka hancurkan. Dewi, ini tidak benar. Ini mustahil. Ini tidak mungkin. Kalau yang ini, bagaimana dengan penyakitmu? Apa itu juga benar? Rapih juga kamu memalsukan rekam medis ini. Tapi tetap saja ini palsu. Kalau Siti Dewi tahu, gimana? Santai aja, dia nggak bakal ketahuan. Dia kan bodoh. Begitu lihat rekam medis ini, pasti langsung panik. Mungkin nangis-nangis minta aku diobatin. Ya ampun. Dengar-dengar dulu Siti Dewi keluar lebih awal dari ruang ujian buat jagain Andi Septian yang lagi sakit. Ternyata Andi Septian hanya pura-pura. Dasar kejam banget. Andi Septian sama Putri Marina ini. Jijik banget sih. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tapi sekarang aku benar-benar jatuh cinta sama kamu. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Andi Septian, aku tadinya mau kasih kamu kesempatan lagi. Tapi kamu terus-terusan bohongin aku. Aku kecewa. Apa yang harus kulakukan agar kau mau memaafkanku? Aku sudah telepon polisi. Kalau kau benar-benar ada sedikit ketulusan padaku, serahkan Putri Marina dan semua kejahatanmu. Pergilah ke penjara bersamanya untuk menebus dosamu dengan baik. Kalau aku lakukan ini, kau akan memaafkanku? Mungkin. Baik.
Aku setuju. Aku, Putri Marina, Rizky Pratama. Tidak ada satupun dari kita bertiga yang akan lolos. Tidak ada yang bisa lolos. Siti Dewi, lama tidak bertemu. Sekarang kau sudah sangat hebat. Adegan ketiga. Menggiring ular keluar dari sarangnya. Putra Gunawan. Akhirnya kau muncul juga. Ayah, akhirnya ayah datang. Tujuanku datang hari ini hanya satu, yaitu di hadapan semua teman sekelasmu, aku ingin meminta maaf yang tulus. Kuharap kau bisa berbesar hati dan lepaskan Putri Marina. Asalkan kau mau memaafkannya, aku berjanji semua ganti rugi. Kenapa diam saja? Apa kau lupa siapa aku? Aku Putra Gunawan. Dulu di rumah kami, kau sangat senang bermain. Kenal? Masa tidak kenal? Seumur hidup tidak akan lupa. Ini rumahmu? Kau duduk saja di sini. Pergi! Kamu tidak apa-apa. Emang Pak Putra Gunawan orangnya jujur dan adil. Tidak suka melihat yang kuat menindas yang lemah. Bagus sekali. Teruskan kerja bagusmu. Buat Siti Dewi si kecil ini sangat menyukaiku. Jangan takut, Dek Siti Dewi. Pak Putra Gunawan, sayang padamu. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Suami, jangan pukul aku. Putra Gunawan, tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan menyobek topeng manusia milikmu. Benar kan? Merasa ketulusanku kurang, ganti ruginya bisa kugandakan. Siti Dewi, lebih baik kau tahu diri. Ayahku sudah memberimu ganti rugi dan minta maaf. Mau apa lagi? Iya, orang tua saja sudah turun tangan. Kalau Siti Dewi masih terus ngotot dan tidak mau mengalah, itu malah terlihat tidak berkelas. Iya kan? Iya. Iya ya. Untuk saat ini aku belum punya kemampuan untuk melawan Putra Gunawan. Seharusnya menghindari konflik dengannya. Sebenarnya, yang kuinginkan bukanlah ganti rugi dari Bapak Putra, melainkan permintaan maaf darinya. Kau? Gampang. Kita semua satu keluarga. Tidak perlu karena hal kecil merusak keharmonisan, iya kan? Putri Marina, minta maaf pada Dewi. Ayah, anak siapa sebenarnya? Aku menyuruhmu minta maaf. Kalau tidak, aku akan memblokir semua kartu kreditmu. Baiklah, aku minta maaf. Maaf. Nanti di rumah aku yang urus kamu. Oh ya, kamu sudah lama tidak pulang untuk makan malam. Kalau ada waktu, pulanglah untuk makan malam. Siti Dewi, maaf, aku benar-benar minta maaf. Masih belum cukup malu? Ikut aku. Ayo. Siti Dewi, maaf. Siti Dewi.
Nona Song, saya akan bicara terus terang. Andi Septian itu memang kurang pertimbangan. Tapi kamu juga jangan pura-pura tidak bersalah. Kalau bukan karena kamu mengincar keluarga Andi, dia bisa terjerumus. Ini 30 juta. Ambil dan pergi, jangan ganggu lagi. Bu Andini, uang ini tidak bisa saya terima. Kenapa? Kurang? Atau merasa dengan sedikit kecantikanmu bisa menikah masuk keluarga Andi jadi nyonya muda? Jangan bermimpi di siang bolong. Bu Andini salah paham. Saya tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan. Uang ini semakin tidak bisa saya terima. Keluarga Andini terlalu tinggi untuk saya gapai. Kenapa? 30 juta tidak bisa memuaskan nafsu makanmu? Kamu, gadis kecil, terlihat polos, tapi liciknya tidak dangkal. Seorang gadis miskin, bermimpi tentang keluarga kaya. Dengar ya, kamu nggak pantas sama Andi Septian. Dia sebentar lagi bakal dijodohkan dengan Putri Marina dari keluarga Zhao. Kalau masih berani ganggu dia, aku bakal bikin kamu susah. Bu Andini, Anda salah paham. Aku nggak mau uang. Aku juga nggak pernah berniat mengejar status. Aku cuma berharap Andi Septian bisa bahagia. Hanya itu saja. Aku tahu aku nggak pantas sama dia. Dia juga nggak pernah benar-benar suka sama aku. Aku cuma berharap ke depannya dia bisa hidup bahagia. Aku doakan dia selalu bahagia. tenang saja Dewi, nggak ada yang bisa pisahkan kita. Tenang saja, Bu. Aku nggak akan hubungi dia lagi. Mulai sekarang, aku dan Andi Septian nggak ada hubungan lagi. Kupikir cewek itu lumayan pintar, ternyata bodoh banget. Kamu nggak pantas jadi ibuku. Andi Septian, jangan kecewakan aku. Andi Septian, masa sih aku bakal gampangan lepasin kamu? Kamu kan kartu penting buat balas dendam ke keluarga Zhao. Akhirnya tercapai hasil yang kamu mau. Pakai uang buat menghina cewek yang tulus padaku. Emang kamu punya hati nggak sih? Tuan muda, tuan muda. Pergi, enyahlah. Pergi semua dari sini. Aku hanya mau Siti Dewi, tidak yang lain. Memangnya apa bagusnya Siti Dewi itu? Sampai-sampai kau rela menyayat pergelangan tangan, lalu melompat dari gedung. Kamu, ini salahmu. Kamu yang mengusir Siti Dewiku pergi. Kalau kau tidak segera membawanya kembali, aku akan bunuh diri di hadapanmu. Jangan. Nak, turunkan itu. Baik, ayah akan pergi mencari Siti Dewi itu untukmu. Turunkan pisaunya. Cari sekarang juga. Ayo, minum dulu. Tidak tahu apa tujuan Ibu Andini mengajakku keluar kali ini? Hah, iya. Maaf ya, waktu itu sikap ibu terlalu kasar padamu. Kali ini aku mengundangmu keluar untuk minta tolong. Tolong tenangkan perasaan Andi Septian. Tapi ibu kan sudah memaksaku putus dengan Andi Septian. Sekarang menyuruhku kembali? Dengan status apa aku harus menenangkannya? Sebenarnya aku datang minta bantuanmu, bukan untuk menyuruh kalian rujuk. Jangan banyak mikir yang aneh-aneh. Asal kamu bisa memainkan peran sebagai alat dengan baik, nanti pasti ada imbalan untukmu. Alat? Siapa yang jadi alat? Bukan kamu yang tentukan. Maksud ibu sudah saya pahami. Ibu tenang saja, saya pasti akan bekerja sama dengan baik. Semua yang kulakukan ini
hanya untuk bisa mengurangi penderitaan Andi Septian. Bagus Siti Dewi, kamu akhirnya kembali ke sisi saya. Siti Dewi, maaf sebelumnya semua adalah kesalahan saya. Bisa kamu memaafkan saya? Baik, saya memaafkan kamu. Tetapi bisakah kamu jangan menyakiti diri sendiri lagi? Baik. Ibu, sebelumnya acara pernikahan kita diganggu oleh orang. Aku ingin kamu untuk kita mengadakan lagi satu yang lebih besar. Aku ingin semua orang di dunia tahu bahwa saya, Andi Septian, akan menikah dengan Siti Dewi. Baik, asalkan kamu baik-baik. Permintaan yang kamu ajukan, ibu pernah tidak setuju dengan kamu. Wanita tak tahu malu. Bahkan anak saya terbuai sampai pusing. Kamu tunggu saja. Aku pasti akan mencari cara agar anak saya terhadap kamu benar-benar putus asa. Halo ibu dari keluarga calon suami istri. Tentang pernikahan kedua keluarga, aku ingin berbicara dengan kamu. Selamat. Aku pikir siapa yang mencuri menantuku. Ternyata kamu. Bibi, jangan ngomong sembarangan. Mulai hari ini, Siti Dewi lah tunanganku. Aku dan Putri Marina tidak ada hubungan apa-apa. Bagaimanapun juga, hari ini adalah hari yang bahagia. Jangan sampai karena hal sepele merusak keharmonisan. Maaf, ya. Aku ke toilet dulu. Aku temani kamu? Tidak usah. Permisi sebentar, aku juga mau ke toilet sebentar. Putri Marina, lama tidak bertemu. Kamu hari ini sangat cantik. Aku permisi dulu. Dandan cantik-cantik buat siapa nih? Pernikahan hari ini sebenarnya cuma jebakan belaka. Mendingan kamu ikut Bapak Putra Gunawan saja. Karena saat ini cuma aku yang bisa melindungimu. Melindungiku? Kamu yakin? Ibumu sudah bilang padaku. Pernikahanmu dengan Andi Septian cuma akal-akalan ibumu dan Tante Septian buat menjebakmu. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa melindungimu dengan baik. Aku peringatkan kamu. Sekarang aku tunangan Andi Septian, tolong jaga sikap. Kalau kamu berani macam-macam lagi, awas aku laporkan ke polisi. Dasar tidak tahu terima kasih. Kamu akan menyesal. Kenapa Siti Dewi pergi ke kamar mandi? Kok lama banget belum balik? Ya ampun, iya sih. Kenapa di kamar mandi begitu lama? Ribet banget. Bu, asal Siti Dewi mau tenang menikah denganku. Nunggu lagi nggak apa-apa. Aku tahu kamu nggak suka dia. Tapi tolong lain kali, jangan lagi di depan aku sama Siti Dewi ngomong kayak gitu. Oke. Kamu aja mau masuk keluarga Shen? Coba lihat di kaca dulu. Kamu pantas, posisi nyonya muda keluarga Shen cuman buat aku. Berani-beraninya ganggu aku. Aku bakal hancurin reputasimu.
Orangnya sudah saya urus. Nomor kamar 8888. Cepat ke sini. Siap, bos. Kami pasti tidak akan. Mengecewakanmu. Siti Dewi, Siti Dewi. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Salahkan dirimu sendiri yang tidak tahu diri. Terus-terusan bersaing denganku, merebut milikku. Hingga berakhir seperti ini, semua itu salahmu sendiri. Putri Marina ini terlalu kejam. Memang cantik dari lahir ya. Tadi di kamar mandi, bukannya kamu sangat sombong? Hah? Pada akhirnya semuanya jadi milikku. Sudah 1 jam. Calon tunangannya kok belum datang juga, sama sekali tidak tahu diri. Katanya berasal dari keluarga kecil. Anak liar dari keluarga kecil. Pantas saja, belum masuk pintu saja, sudah mulai sok gaya, sama sekali tidak tahu sopan santun. Kamu tunggu saja, ibu akan mencarikan untukmu. Nyonya tua. Tuan muda, saya melihat Nyonya muda. Sedang berselingkuh dengan pria lain di kamar tamu. Apa? Belum bertunangan saja, sudah mulai selingkuh. Nanti Angga Imana. Iya, pantas saja. Selama ini tidak keluar-keluar. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, gue bunuh kamu. Tuan muda, jangan marah. Apa yang saya katakan semuanya benar. Kalau begitu, kita semua pergi melihat sendiri. Bukankah kita akan tahu benar tidaknya? Nak, ibu tahu kamu menyayangi istrimu. Dan tidak ingin dia difitnah orang lain. Tapi kalau hal ini benar, ibu sama sekali tidak setuju wanita seperti ini masuk ke keluarga besar kita, Shen. Tak disangka, belum menikah saja sudah menimbulkan skandal seperti ini. Sepertinya benar-benar menganggap Tuan Shen sebagai orang bodoh. Untung pertunangan tidak jadi. Lihatlah, kamu ini memilih wanita seperti apa. Siti Dewi ini sejak kecil ikut saya ke keluarga Zhao, sudah menggoda Pak Zhao. Sekarang sudah besar, wajahnya seperti rubah betina, malah semakin menjadi-jadi. Menurut saya, pernikahan dengan Siti Dewi lebih baik Tuan Shen batalkan saja. Saya percaya dia. Siti Dewi pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Dasar tak tahu malu di siang bolong begini. Menurutku kamu lebih baik lupakan saja Siti Dewi dan berbaikan kembali dengan Putri Marina. Setidaknya Putri Marina masih perawan. Nanti setelah kalian menikah, dia juga tidak akan selingkuh darimu. Iya, betul kata mereka yang Master Shen. Kamu sudah ditipu. Cepat hentikan kerugianmu. Acara tunangan. Bukannya acara tunangannya akan segera dimulai? Kenapa kalian semua ada di sini? Ini Siti Dewi. Kamu tidak bisa bersikap baik-baik saja dan menikah dengan Andi Septian, lari ke kamar pria lainnya. Ayen, buat apa? Kamu tega sama ketulusan hati Andi Septian? Ibu ini sebenarnya bicara apa sih? Dari kecil kamu sudah menggoda Pak Putra. Hari ini adalah hari pertunanganmu yang seharusnya bahagia. Kamu malah menggoda pria lain. Aku tidak punya anak perempuan yang tidak tahu malu sepertimu. Andi, apa ibu ada salah paham tentang sesuatu, Ton? Tidak ada. Syukurlah. Kamu baik-baik saja, itu yang penting. Siti Dewi, apa kamu benar-benar di pernikahan Andi Septian berselingkuh dengan pria lain? Tante, bagaimana mungkin aku berselingkuh dengan pria lain? Apa ibu ada salah paham terhadap diriku?
sekarang harus bagaimana? Bukankah mereka ingin menjebakku? Kalau begitu, ikuti saja permainan mereka, madam mereka. Lakukan sampai tuntas. Apakah di mata kalian aku adalah orang seperti itu? Oh ya. Kenapa semua orang ada di sini? Putri Marina dan Pak Putra di mana? Mereka berdua. Aduh. Aduh, kepalaku sakit sekali. Ibu. Andini Sari, kalian datang? Cepat pakai bajumu. Muka keluarga kita jauh. Sudah kau coreng habis-habisan. Mulai sekarang, kartu kreditmu akan kusita semua. Dan semua harta akan diberikan kepada adikmu. Nanti akan kukatakan pada ayahmu. Ibu, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku tadi sedang berjalan di jalan, tiba-tiba saja pingsan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Siti Dewi, pasti ulahmu. Diam Putri Marina, kau sendiri yang tidak bisa menjaga tingkah lakumu. Jangan libatkan Siti Dewiku. Putri Marina, aku benar-benar tidak menyangka. Kau begitu mencintai Andi Septian, sampai-sampai di pesta pertunangan kita, kau cari pria lain sebagai penggantinya, Andi Septian. Coba kau nasihati dia. Suruh dia jangan sembarangan lagi. Kalau tidak... Bagaimana kalau dia ditipu uang dan diperdaya? Sebenarnya kau bersama siapa? Beresah apa lagi? Ribut apa sih? Ayah. Ini keterlaluan banget. Putri Marina, meski kau ingin merusak pesta pertunangan kita, tidak boleh sampai dengan ayahmu sendiri. Aku tidak. Putri Marina, apa yang sebenarnya kau lakukan? Astaga, alur ceritanya seru banget. Drama keluarga yang kacau antara ayah dan anak perempuan. Nilai-nilai moral hancur lebur. Cukup. Masih belum merasa cukup memalukan? Pulang. Minggir. Sudah kubilang bukan aku kan? Aku sangat mencintai Andi. Mana mungkin di pesta pertunangan dengannya selingkuh dengan pria lain? Meski kau tidak percaya padaku, percayalah pada Andi. Kita salah sangka terhadap Siti Dewi. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Salahkan si pembantu sialan itu. Hampir saja merusak rencana Tuan Andi. Dan Nona Siti. Sudah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Bubar. Ibu, aku dan Dewi belum mengadakan pesta pernikahan. Pesta pernikahan apa lagi? Pesta pernikahan yang bagus jadi berantakan. Menikah di hari yang sial begini, tidak takut sial seumur hidup. Ayo pergi. Dewi. Tenang saja, aku pasti akan menepati janjiku padamu. Ayah. Waktu itu kamu ada di sana. Kenapa nggak bantu aku? Bersama Putri Marina, cuman tahu mengamuk. Untuk apa aku menyimpanmu? Putra Gunawan. Kamu bahkan anak perempuanmu sendiri. Kamu lebih buruk dari binatang. Bodoh. Kamu dimanfaatkan orang. Mata anjing mana kamu yang lihat aku dengan Putri Marina? Semuanya anak perempuan baikmu itu. Dia yang atur semuanya. Kita semua akan dibinasakan olehnya. Tidak mungkin. Siti Dewi, si gadis brengsek itu, mana mungkin punya kemampuan sebesar itu. Jelas-jelas kamu si bajingan ini yang punya niat jahat. Kamu. Dan kamu juga. Ayah. Kenapa ayah pukul aku? Semua gara-gara Siti Dewi yang menjerumuskanku. Aku pukul kamu. Bukan karena Siti Dewi, tapi karena kamu bodoh. Ayah. Aku salah, ayah. Ayah jangan pukul aku. Bisa-bisanya nggak bisa mengakali orang, malah dikakali orang lain. Bodohnya kamu mampus saja. Aku pukul kamu sampai mati. Ayah. Pukul kamu sampai mati. Jangan pukul. Pukul mati kamu si bodoh ini.
Video menarik. Jangan sampai terlewat. Kamu lagi lihat apa? Bukannya kamu ada urusan keluar? Kok sudah balik lagi? Kamu mau apa? Aku mau lihat HP-mu. Video yang baru saja diputar di HP-mu. Jeritannya serem banget. Nggak apa-apa. Cuma lagi nonton video horor aja. Kamu jadi ketakutan ya? Maaf ya. Nanti kalau aku nggak di rumah, jangan nonton video kayak gitu. Aku khawatir. Aku tahu. Kamu buruan sibuk aja. Nanti kalau urusan pentingmu jadi tertunda karena aku, jadi nggak bagus. Siti Dewi, kali ini aku bantu kamu sebesar ini. Gimana kamu mau terima kasih padaku? Siti Dewi, kamu datang. Terima kasih, Rizky. Kalau bukan karena kamu membantuku, kali ini aku mungkin sulit lepas dari masalah. Sekarang, melihat keluarga Putra mendapat balasan, aku sangat senang. Benarkah? Kalau gitu, kamu tahu nggak? Putra Gunawan, karena skandal yang lalu, marah dan malu menekan keluarga Andi. Kali ini ada tontonan bagus lagi untukmu. Kalau begitu, biarkan mereka. Saling serang lebih ganas lagi. Andi, kok kamu datang? Siti Dewi, jumpa. Rizky, kita sudah lama tidak bertemu. Acara pertunangan aku dengan Andi waktu itu, kamu juga tidak datang. Susah-susah ketemu, jangan buru-buru pergi dong. Siapa yang izinkan kamu memanggilku Siti Dewi? Andi. Rizky itu temanku, dia banyak membantuku. Acara pertunangan kemarin dia lewatkan, sekarang susah-susah bisa kumpul lagi. Jangan-jangan kamu cemburu? Waktu acara pertunangan kemarin aku tidak datang, itu karena Andi Septian meremehkanmu. Dia tidak memberi kamu apa-apa. Membuatku kesal. Rizky, jangan bicara seperti itu. Aku dan Andi saling mencintai. Tidak peduli dia memberi hadiah atau tidak, aku tidak peduli. Siti Dewi, kamu begitu luar biasa. Mengapa harus merendahkan diri, mengorbankan dirimu sendiri? Kalau kamu mau ikut aku rela memberikan Grupo Rizky Sejahtera milikku kepadamu. Apa yang bisa diberikan Andi Septian padamu? Kamu mau kasih seluruh grupnya buat aku? Cuman sebuah Grupo Rizky Sejahtera kecil itu bukan apa-apa. Yang aku beri ke Siti Dewi jauh lebih banyak dari kamu, Rizky Pratama. Oh, apa? Coba dengerin. Apa itu Grupo Andi Mandirimu yang hampir bangkrut itu? Atau kamu yang sampah itu? Rizky Pratama, bicaramu jaga sopan santun sedikit. Jangan kira aku nggak tahu kamu lagi ngitung apa. Dulu kamu mendekati Siti Dewi kan cuma buat menghitung dia dan main-main dengannya. Sudah lama berlalu, kelakuanmu tetap nggak berubah ya. Kamu sendiri lebih baik di mana? Dulu ada yang di depan Putri Marina berjanji dengan yakin bakal menggait Siti Dewi. Terus pura-pura sakit buat dikasihani. Sampai Siti Dewi hampir kehilangan kuota beasiswa S2-nya. Diam, Rizky Pratama. Kalau kamu berani lagi menyebut-nyebut masa lalu yang sudah basi di depan Siti Dewi, sekali ketemu, sekali aku hajar. Munafik,
berani buat takut ngaku. Hari ini aku akan menghajarmu untuk Siti Dewi. Dua orang pembohong, tapi sama-sama pura-pura setia. Ini benar-benar lucu. Berhenti berkelahi. Andi Septian, ayo kita pergi. Dengar ya Rizky Pratama, kalau kamu berani mendekati Siti Dewi lagi, sekali ketemu, sekali aku hajar. Ayo. Siti Dewi, apapun yang kamu suka, aku akan ikut mendukungmu. Apapun yang kamu inginkan, pasti akan kudapatkan untukmu. Andi, lepaskan. Aku nggak mau lepas. Kalau nggak lepas juga, aku marah loh. Dewi, kamu janji sama aku jauhi Rizky Pratama. Kalau enggak, aku nggak tenang. Aku sama Rizky Pratama cuma teman biasa. Kamu yang terlalu mikir. Tapi kamu kan pacarku. Pertimbangkan dong perasaanku. Aku sangat mencintaimu. Pengen kasih semua hal terindah di dunia ini buat kamu. Aku nggak bisa ninggalin kamu. Tapi Andi, begitu permainan ini benar-benar selesai, semua bidak di papan catur sudah nggak ada gunanya lagi buatku. Kamu juga. Wajar, orang kayak gitu mending mati aja. Waktu di sekolah dulu, dia emang suka manfaatin statusnya buat ngebully orang. Nggak nyangka. Sekarang malah main sama bapaknya sendiri. Soal tadi, apa masih ada yang belum paham? Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Sayang, kamu udah jelasin soal dari tadi pagi. Temani aku dong. Siti Dewi, aku pengen kamu mati mengenaskan. Siti Dewi, aku sudah mengubah surat wasiatku lagi. Kalau aku meninggal karena kecelakaan, 80% hartaku yang atas namaku akan menjadi milikmu. Andi Septian, jangan-jangan kamu masih memikirkan omongan Rizky Pratama? Sudah kubilang, aku benar-benar mencintaimu. Kamu tidak perlu memberiku apapun, juga tidak perlu bersaing dengan Rizky Pratama. Dulu, waktu kamu menjual rumah untuk biaya pengobatanku, aku sudah ingin melakukan ini. Bagiku, ini adalah jaminan rasa aman. Tolong jangan menolaknya. Baiklah kalau begitu. Hadiah yang sangat berharga ini akan kusimpan dulu. Tunggu sebentar ya. Putri Marina, hanya tinggal menunggu kedatanganmu untuk membuka adegan terakhir permainan ini. Jangan mengecewakanku. Andi Septian. Andi Septian. Andi Septian. Andi Septian, dengarkan aku. Jangan sekali-kali percaya pada Siti Dewi. Dia sama sekali tidak seperti gambaranmu yang baik dan polos. Semua yang dilakukannya adalah untuk balas dendam. Kalau tidak percaya, lihat ini. Siti Dewi itu orang seperti apa? Aku lebih tahu daripadamu. Tolong jangan lagi mengadu domba. Bukan begitu. Dari awal sampai akhir, dia menipumu. Percayalah padaku. Sudah, jangan lanjut. Mulai sekarang, lebih baik kita tidak bertemu lagi. Aku takut Siti Dewi marah. Dulu kamu jelas-jelas bilang kamu hanya mencintaiku. Kamu jelas-jelas bilang kamu pasti tidak akan jatuh cinta padanya. Diam. Dulu aku yang buta, sampai mau bersamamu melakukan begitu banyak hal yang menyakiti Siti Dewi. Andi Septian. Sekarang mulutmu hanya menyebut Siti Dewi. Kita lihat nanti. Kamu akan menyesal. Kamu pasti akan menyesal. Hal yang paling kusesali adalah mendengarkan omongmu dan menyakiti Siti Dewi. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menebus rasa sakit yang kuberikan padanya. Kamu sama sekali tidak mengerti.
Ayah, Ada apa lagi denganmu? ayah. Aku mau Siti Dewi mati. Tolong aku mau Siti Dewi mati. Gila. Aku bisa serahkan dia untuk kau urus. Aku tahu, ayah, kau sudah lama menginginkannya. Kau juga tidak rela dipermainkan olehnya, kan? Sebenarnya apa maumu? Culik dia. Dia untukmu, Andi Septian untukku. Baik. Putri Marina, tidak menyangka kamu begitu tidak sabar sebuah postingan di media sosial bisa membuat kamu tertipu. Sudah saatnya mengakhiri drama ini. Siti Dewi, kali ini kamu akhirnya jatuh ke tangan saya. Lihat siapa yang bisa menyelamatkan kamu. Bos mulutnya tersumbat tidak bisa bicara. Ambil kain itu. Pabrik rusak dan terbengkalai seperti ini, biarkan Andi Septian yang bodoh itu juga tidak bisa menemukan. Putri Marina, kamu melakukan ini tidak takut Andi Septian membalas kamu? Balas dendam. Apakah aku harus memberimu pesan yang kamu kirim ke saya forward ke Andi Septian? Coba kamu tebak Andi Septian, apakah dia akan sangat ingin membunuh kamu? Pesan yang aku kirim ada masalah apa? Yang aku katakan semua fakta Andi Septian juga setuju. Ada masalah apa? Justru kamu, apakah aku harus bersimpati padamu atau merasa kasihan padamu? Hampir lupa. Kamu adalah Putri Marina dari keluarga Zhao, tidak perlu simpati dan kasihan saya. Kamu diam. Diam kau. Bos, tamparan tadi benar-benar puas. Dari dulu aku sudah muak sama perempuan brengsek ini, sudah muak. Berani ganggu Nona Marina kami, benar-benar cari mati. Siti Dewi, kamu pikir kamu siapa berani mencelaku? Bukan cuma merebut Rizky Pratama, merebut Andi Septian, tapi juga merebut segalanya dariku. Aku akan bunuh kau. Tapi Andi Septian juga bilang, dia melihatmu langsung merasa jijik. Kamu... Marina, kamu ngapain sih? Bukannya dulu kamu sudah janji padaku? Siti Dewi untukku senangi. Kalau kamu cekik dia sampai mati, nanti dia gimana mau melayaniku? Dewi, jangan takut. Om Putra ada di sini. Om datang untuk menyayangimu. Putra Gunawan, jangan macam-macam. Kalau kamu berani macam-macam, kalau Andi Septian tahu, dia tidak akan membiarkanmu. Lepaskan dia. Apa aku belum pernah memperingatkanmu? Kalau kamu berani menyakiti Siti Dewi lagi, aku tidak akan segan-segan lagi. Bangkai tua, aku lawan kau. Wahahaha, cuman modal kamu. Andi Septian, aku lagi membereskan masalahmu. Wanita tak tahu malu ini. Lihat dia. Dia bahkan menggoda ayahku. Kau ditipunya. Diam. Aku tanya sekali lagi. Apa aku sudah pernah memperingatkanmu? Jangan ganggu Siti Dewi. Andi Septian, apa kau sudah gila? Dia cuma memanfaatkanmu. Sadarlah sedikit. Dari awal sampai akhir, hanya aku yang tulus padamu. Jangan pura-pura baik. Dia diculik olehmu. Kau malah menyerahkannya pada ayah tirinya. Kenapa sekarang kau jahat sekali? Siti Dewi, semua ini rencanamu lagi. Kau sendiri yang berbuat jahat. Kok malah menyalahkan dia? Kalau bukan karena kau ingin mencelakakannya, mana mungkin dia selalu membawa pena perekam? Kalau bukan karena pena perekam itu ada GPS-nya, aku bisa melacaknya kapan saja. Kalau tidak, aku tidak akan tahu. Kau dan ayahmu akan berbuat apa padanya. Siti Dewi, Siti Dewi. Waktu kecil, kenapa aku tidak melihatnya? Seluruh tubuhmu penuh dengan tipu muslihat. Kalau dari dulu aku tahu kau seperti ini, mana mungkin aku membiarkanmu hidup sampai sekarang. Maaf ya, mengecewakanmu. Terjun ke dalam permainan, mengalahkan takdir. Tidak ada yang lebih paham dariku.
pentingnya terlibat? Jangan banyak omong, aku sudah lama menahanmu. Saudara jangan main tangan. Asal kalian bebaskan Mian-Mian, berapapun uang yang kalian mau, aku berikan. Hanya kau yang punya uang hebat ya. Sekarang nyawa Siti Dewi yang penting. Kau tidak coba cari cara membujuknya. Bagaimana mau menurunkan pisau itu? Kau malah di sini pamer kaya. Kau gila ya? Bodoh. Mereka menculik bukannya cuma untuk uang. Orang yang diculik Putri Marina, apa dia kekurangan uang? Kalian berdua gila ya? Ini waktunya kapan? Masih bertengkar di sana. Cepat selamatkan aku. Kalian berdua gila ya? Udah jam berapa lagi? Masih berantem di situ aja. Cepat selamatkan aku. Bagus sekali. Nanti kamu akan dapat bagian yang enak. Bos emang hebat. Bos, silakan. Bukannya kamu jago ngomong. Coba katakan lagi. Lihat, aku di depan mereka. Mau kupotong tanganmu dulu atau kupotong lidahmu dulu? Jangan. Putri Marina jangan gegabah. Letakkan pisau itu. Apa syaratmu? Aku bisa penuhi semuanya. Asal kalian bebaskan Siti Dewi, nyawaku pun bisa kuberikan. Siapa yang mau nyawamu yang busuk? Masih ngomong gitu? Enggak capek. Kalian dulu. Adalah teman terbaikku, teman terbaik. Lalu bagaimana? Bukannya malah menjilat Siti Dewi sejalang ini? Kalian sangat mengecewakanku. Aduh. Apa sih? Siti Dewi, jangan takut. Om di sini. Sini. Om bantu kamu tiup. Jangan sentuh aku. Aku ulangi untuk terakhir kalinya. Lepasan dia sekarang juga. Katakan sekali lagi, lepaskan Siti Dewi sekarang juga. Boleh saja melepaskannya. Tapi kau harus membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Putri Marina, apa kau gila? Apa yang dia lakukan padamu? Kau mau memperlakukannya seperti ini? Aku memang gila. Digiring jadi gila olehmu. Rizky Pratama. Rizky Pratama. Menurutku, kamu sangat berbakat dalam melukis. Aku suka kamu. Aku suka kamu. Sejak kau menyelamatkanku waktu itu, aku sudah... Rizky Pratama. Rizky Pratama. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Kau akan menyadari kesalahanmu. Kau sudah berani membunuh Rizky Pratama, apalagi yang tidak kau berani lakukan. Putri Marina, kau telah membuat masalah besar. Ayah, tolong selamatkan aku. Aku tidak sengaja. Sudah begini. Mending kita langsung tuntaskan saja, habis-habisan. Lagi pula kita banyak orang, asalkan kita semua tidak bocor. Aku yakin kita bisa menutupinya. Ayah, apa maksudmu? Sebenarnya, karena menghormati ibumu, aku bisa tutup mata atas semua yang kau lakukan. Tapi engkau malah merebut Siti Dewi dariku. Kau benar-benar tidak tahu diri. Dasar mesum, jangan kira aku takut padamu. Jadi gilalah. Lebih baik semua jadi gila. Dasar brengsek. Jangan kira aku takut padamu. Lawan aku, kamu masih hijau. Andi Septian, Rizky Pratama. Aku Yu, tak punya dendam dengan kalian. Kalian tega membunuh mereka seperti ini? Tidak takut dapat balasan? Ayah, Siti Dewi yang kau inginkan ada di sini. Mau diapakan? Ya, apakan saja. Siti Dewi, kamu ini... Aku melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Kamu bilang, apa yang bisa kulakukan padamu? Hal yang keterlaluan? Aku hanya ingin merawatmu dengan baik.
Lepaskan aku. Zhao, Putra Gunawan. Kamu cari mati. Kamu benar. Aku memang ingin mati. Tapi mati yang nikmat. Hahaha. Kamu ini. Nanti layanilah aku dengan baik. Sebentar lagi aku akan umumkan. Kamu adalah anak angkatku. Ayah, ngomong apa lagi dengan dia? Cepat selesaikan dia. Aku bisa rekam video. Lihat nanti dia masih bisa sombong padaku. Dengar tidak? Putra Gunawan, Putri Marina. Masa kematian kalian telah tiba. Siti Dewi, kamu yang telepon polisi? Kamu yang telepon polisi? Iya, aku yang telepon. Terima kasih. Untung kalian datang tepat waktu. Tenaga medis akan segera datang untuk menolong temanmu. Aku duluan ya. Andi Septian, kamu dengar aku? Dewi, ini pertama kalinya aku dipukul. Sakit sekali. Tenang saja. Aku di sini. Aku akan melindungimu. Sebenarnya aku ingin memberitahumu. Aku sudah menahan diri begitu lama. Akhirnya aku mendapatkan semua yang kuinginkan. Dari trik pura-pura terluka saat kompetisi. Waktu kemoterapi Andi Septian sudah hampir tiba. Kalau aku tidak segera pergi, takut tidak keburu. Benar-benar tidak ada pilihan lain. Perasaanku pada Siti Dewi tentu saja tulus. Sampai akting saat menjual rumah. Kamu demi aku sampai menjual rumahmu. Bukankah ini warisan yang ditinggalkan ibumu untukmu? Lalu kemudian bertunangan denganmu mendapatkan semua hartamu. Siti Dewi, aku sudah mengubah wasiatku. Jika aku meninggal karena kecelakaan, 80% hartaku akan menjadi milikmu. Semua ini adalah caraku untuk membalas dendam padamu dengan menjebakmu. Kamu dan Rizky Pratama hanyalah bidak catur dalam balas dendamku. Terima kasih untuk hartamu. Aku akan menerimanya dengan baik. Andi Septian. Andi Septian. Kamu baik-baik saja? Semua gara-gara Putri Marina si brengsek itu yang membuatmu jadi seperti ini. Andi Septian. Andi Septian. Andi Septian. Putra Gunawan, Direktur Grupo Putra Utama, dan putrinya Putri Marina terlibat kasus penculikan dan pemerasan. Secara resmi ditutup. Keduanya menghadapi hukuman penjara selama 10 tahun. Hari sudah pagi. Grupo Putra Utama akhirnya bangkrut. Anakku, kenapa kamu jadi begini, jadi vegetatif? Apakah karena wanita jahat Siti Dewi itu? Mama akan membalas dendam untukmu. Nyonya, ada masalah. Direktur perusahaan diganti menjadi Nyonya Siti Dewi. Dan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Staf inti semua diganti. Apa? Andi Septian, gunakan masa hidupmu yang tersisa untuk membayar hutangmu kepada saya.
Rizky Pratama, hutangmu kepada saya sudah lunas sepenuhnya. Siti Dewi adalah monster. Lepaskan saya. Siti Dewi memang monster. Benar-benar monster. Dia monster. Lepaskan saya. Siti Dewi, dia monster. Pembalasan dendam saya akhirnya selesai.